culture shock terbesar. Terbesar banget nih. Terbesar. Aduh. Culture shock Ketika terbesar. kalian rantau ke sini. Aku yang aku langsung keluar loh. Oh, kan. iya. Aku ini sih. Ternyata orang di sini nggak peduli banget ya sama kita. Living together. Kamu living together. Enggak, beberapa kasus kayak temanku ada yang udah living together gitu. Sorry banget Karena ya. ini Karena memang aku kan juga udah ngerantau di beda kota ya. Dan aku benar-benar asing banget sama yang living together. Tapi kalau misalnya di Jakarta ini ada yang living together, jadi aku kayak Bukan ada, banyak. Yang bikin capek itu adalah kita pulang itu kita tetap ngurus diri kita sendiri. Iya. Kayak di situ tuh nggak ada yang kayak, anak mama capek, nggak ada. Kita pesan makan lagi, harus ngurusin baju yang udah basah harus taruh kemana. sedih. Iya. Terus apalagi masuk kamar berantakan. Males banget itu. Hai guys. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Dan buat kalian gak apa banget tahu kalau bingung karena kita baru dewasa juga. Jadi kali ini kita bakal ngebahas terkait rantau-rantauan guys. Yes. Dan ini menarik banget karena dua teman gue. By the way, I'm Bella Arswendita. Aku Devri. Aku Francine Agatha, bisa kalian panggil Cine. Kita anak rantau nih, Yes. tapi berdua doang. Kalau Bella rantau gak sih sebutannya? Gue nggak tahu jujur gue hitungannya rantau atau enggak karena gue cuma ngekos di Jakarta, rumah orang tua gue di Bekasi. Tapi menurut aku tuh rantau sih. Yang kayak cuma 40 menit gitu lewat Tapi tol. kan Kak Bella hidupnya sendiri, ngekos juga. Hanya jarak aja. Coba viewers kasih tahu di kolom komen menurut lo gue rantau atau enggak, karena gue ngerasa enggak rantau. Gue bisa pulang tiap minggu, gue pulang sekarang gue bisa gitu. Jadi kayak mungkin gue akan membiarkan di episode ini you guys shine. Oke. Ya, karena kebetulan aku dan Devri ini asalnya sama guys, Iya, kita sama-sama satu dari Siantar guys. Pematang Siantar. Bisa banget ya kebetulan ketemu di Jakarta, kenalan dan berteman dan bikin podcast ini. Dan fun fact-nya juga rumah kita dekat banget guys. Iya, ternyata kita tanggaan Bisa jalan. guys. Iya. Kalian udah berapa lama guys merantau berarti sekarang? Oke. Kalau aku tuh dari aku tahun 2018, berarti udah 9 tahun. Wah. Tapi Yes. beda tempat itu ya. Iya. Rantaunya. Beda-beda tempat tuh. Perasaan sempet yang kamu masih Kuliah. kita udah ketemuan, kamu masih di Siantar deh. Enggak, itu aku di Dumai. Dia di Dumai dulu. Iya, aku di Riau. Rantaunya bukan langsung ke Jakarta, tapi Bukan langsung ke Jakarta, Iya. tapi emang udah. Oke. Karena aku ada penempatan pekerjaan kan. Jadinya ya aku pindah-pindah lokasi dan sekarang aku di Jakarta. Kalau Devri gimana ceritanya? kalau aku 2019, berarti 8 tahun ya. Tadi wow. 9 tahun ya, aku berarti 8 tahun. Karena aku sempat merantau ke Banda Aceh. Terus 2022 sempat di Jakarta, terus balik lagi Banda Aceh nyelesain kuliah. Abis itu 2024 baru stay di Jakartanya. Oke. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang mewakili banyak perasaan anak rantau yang di Jakarta terutama gitu ya. Culture shock terbesar. Terbesar banget nih. Terbesar. Aduh. Culture shock Ketika terbesar. kalian rantau ke sini. Aku yang aku langsung keluar loh. Oh, kan. iya. Aku ini sih. Ternyata orang di sini nggak peduli banget ya sama kita. Iya. Aku selalu benar-benar ngerantau ke Jakarta itu sendirian, nggak ada dibantu orang sama sekali. Bahkan yang bantuin aku bawa koper dari lantai 1 ke lantai 5 aja nggak ada yang mau bantuin Bener-bener gitu pure loh. sendiri ya. Bener-bener Aku relate sendirian. banget tuh. Di Jakarta ya. I don't know. Emang kok di Dumai beda? Nggak tahu ya, kita kan ngomongin lagi di Jakarta. Ah. Itu kayak kerasa banget apa ya? Bolehkah aku bilang keegoisan atau emang ketidakpedulian? I Atau think gimana sih? it's not keegoisan, it's more we're very individualist. Oh iya, bener-bener individualis Sangat banget. individualis gitu sih. Gue juga ya. Fun fact, gue udah 3 tahun ngekos di kosan gue yang sekarang. Satu pun tetangga gue gak ada yang tahu namanya. Sama banget lagi. Sama sekali. We're very individualist. Kita nggak yang kayak hidup bertetangga. Terus kayak nggak relate gue sama orang-orang yang kayak itu temen kosan gue. I don't know any of them. Emang lo ada tau? Enggak sih, kayak emang
ketemu bahkan nyapa aja enggak loh. Iya Iya kan? sih. Setuju. Exactly. Kalau lo culture shock apa? Culture shock terbesar ya, mungkin living together. Kamu living together. Enggak, beberapa kasus kayak temanku ada yang udah living together gitu. Sorry banget Karena ya. ini Karena memang aku kan juga udah ngerantau di beda kota ya. Dan aku benar-benar asing banget sama yang living together. Tapi kalau misalnya di Jakarta ini ada yang living together, jadi aku kayak Bukan ada, banyak. makanya itu culture shock terbesar aku. Tapi tetap nggak boleh nggak sih? Sebenarnya nggak dinormalisasi. Iya benar, ini nggak dinormalisasi ya guys. Cuman memang culture shock aja. Realita seperti itu. Cuman memang ya culture shock ya. Gimana kalau kita shock dengan sesuatu yang baru kayak gitu. Kalau misalnya cara kalian menghadapi culture shocknya sampai sekarang masih suka kaget gak apa udah mulai terbiasa? Jujur aku udah terbiasa sih. Mungkin juga karena sebelumnya aku udah stay di sini selama 6 bulan, terus balik ke kota asal, terus kesini lagi jadi kayak udah terbiasa. Udah apa ya? Udah simulasi dulu 6 bulan baru benar-benar stay, jadi nggak terlalu culture shock banget. Tapi pada akhirnya kita ngikutin arus nggak sih jadi orang individualis juga? Setuju. Iya kan? Ya. Karena rasanya kayak ternyata emang pace-nya di situ cepat banget. Cepat, di Jakarta. Apalagi aku kan bawa motor sendiri ya. Takut banget loh. Takut banget beneran, kayak lu berhenti dikit lu ditabrak. Oh iya. Aku pernah berhenti di lampu merah, bengong dikit langsung brak gitu. Emang ngapain bengong, tiba-tiba bengong? Kita mau belok kanan kan pasti kayak gemetaran dulu kan. Iya, kayak lihat dulu ya. Gak sempet. Beneran kayak aduh bahaya banget nih di Jakarta nih ya. Pace-nya itu. Kalau Cine mungkin kita udah tahu ya, kayak lu ada penempatan kerja dulu, terus sekarang juga kayak gitu. Kalau Devri sampai akhirnya memutuskan fix, gue mau ngerantau nih for good, gitu. Gue nyari duit di situ apa? Aduh, ini pertimbangannya bener-bener oke banget sih sebenarnya. Karena jujur aku itu kan kuliahnya di Banda Aceh ya. Terus aku tuh bener-bener konten kreator pas lagi kuliah. Nah di situ aku tuh bener-bener kayak pingin fokus ke karir aku yang konten kreator. Aku itu sempat memutuskan kayak aku mau balik ke kampung halaman aku yang di Siantar. Tapi aku ngasih deadline gitu. Kalau misalnya selama setahun aku itu nggak ada kemajuan, aku harus pindah dari tempat itu. Dan aku benar-benar realisasikan itu. Aku balik dulu ke kota asal aku yang di Siantar. Terus selama setahun ternyata nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Nah jadi itulah pertimbangan aku, kayaknya aku memang harus pindah ke Jakarta. Dan selama di Jakarta ternyata opportunity itu lebih banyak. Dan aku kayak lebih maju aja. Jadi pertimbangannya itu adalah aku mau maju atau enggak gitu. Jadi kalau jadi di Jakarta aku rasa aku lebih maju sih. Lebih banyak opportunity-nya gitu. Kalau Cina ada pertimbangan lain nggak? Sebenarnya aku hidup berdasarkan aku diletakkan di mana ya udah aku hidup gitu ya. Aku udah kebaca lagi tadi itu jawabannya kayak gitu. Jadi aku kayak ngambil prinsip gini aja sih, emas mau diletakkan dimanapun tetap jadi emas. Wah, gitu ya. benar. Tapi sebenarnya kalau dibandingin kerja di daerah dengan kerja di pusat, jujur mental healthku itu better kalau di kantor pusat ya. Oh iya. Karena lebih individual. Oh. Itu ada positifnya. Itu Kalau ada di bagian, positifnya. kalau itu di lingkungan kantor. Boleh nggak ya ngomong ini? Ya maksudnya kita semua juga mungkin relate Iya. lah gitu. Kalau di tempat yang ibaratnya tempat tinggal kita aja, misalnya tetangganya tuh terlalu gitu kan. Iya makanya itu juga sih kayaknya. Mungkin kenapa gue memilih ngekos aja gitu ya. Terus kayak isinya anak-anak muda semua yang mungkin seumuran gue yang udah kerja juga. Very individualis, kayak gak ada yang takut kalau misalkan. Apalagi gue siaran kemarin malam ya. Baru pulang jam 12 atau dibilang ih anak perempuan pulang jam segini. Saya baru pulang kerja. Tadi tanya lagi, kerja apa sampai malam? Emang bener sih enakan yang individualis ya. Ada plus minusnya. Dan kalau kita individualis juga kita masih bisa nyari yang se-circle kita, nyari yang masih bisa ada interest yang sama kan. Kita bisa membentuk komunitas kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya di daerah apa ya, ada kesan di mana semua jadi urusan bersama gitu loh. Semua peduli sama kita. Bener. Even the gossip. Kalau gue sih gue gak mau bilang gue merantau ya. Tapi pertimbangan gue ngekos tinggal sendiri itu adalah ya pertama gue udah sama sekali tidak dikasih uang dari orang tua gue gitu ya. Jadi mereka udah gak ngebiayain gue sama sekali.
Jadi kayak ya udah waktunya gue tinggal sendiri gitu kan. Terus juga lebih dekat sama kantor juga gitu kalau gue di Jakarta dibandingkan gue PP ke Bekasi. Udah sih itu aja. Dan gue juga udah nyokap bokap gue tuh udah bisa percaya lah sama gue untuk kayak mengatur kehidupan gue sendiri. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya ini yang paling gue penasaran ya gitu. Kalau gue kan masih hitungannya masih deket lah sama keluarga gitu ya. Ada kakak gue juga. Jadi misalkan kepepet atau gimana bisa minta kakak lah gitu. Sedangkan kalian kan jauh banget. Kalian ada financial planning sendiri gak sih? Apalagi Devri ya kayak full time content creator, duitnya kan bener-bener kita gak bisa expect berapa gitu ya. Kalau aku lebih udah disiapin sih. Jadi kayak aku bener-bener nyiapin dana darurat. Terus aku bener-bener kayak kayak uang listrik, uang kos dan lain-lain sebagainya itu bener-bener aku udah pisahin. Terus kalau misalnya yang kayak uang mau jalan-jalan itu bener-bener aku pisahin juga. Jadi itu bener-bener ngebantu sih. Jadi kayak misalnya aku jalan-jalan nih, aku tuh bener-bener harus ngebatasin kira-kira budget yang aku keluarin itu berapa. Dan kayak dana darurat itu ketika aku tuh kayak penghasilanku tuh kan nggak tetap ya. Terus aku belum gajian. Nah aku baru pakai dana darurat kayak gitu. Jadi benar-benar termanage uang-uang kemana aja gitu. Oke. Tapi memang sebelumnya waktu aku memutuskan sebelum merantau ya, aku benar-benar udah punya tabungan gitu. Tabungan untuk beberapa bulan ke depan kayak gitu. Jadi udah punya ya misalkan sebulan pertama belum dapat kerjaan apa-apa gitu kan ya masih bisa at least buat makan dan sehari-hari gitu. Biasanya aku siapin untuk 3 atau 4 bulan lah. Cine? Aduh, jangan tanya aku dong. Sandwich generation gak relate sama financial planning. Gak bisa. Enggak. Kayak gimana ya? Financial planning yang penting saldonya gak sampai ke minimum banget deh. Karena gimana ya, kalau sandwich itu kan banyak banget ya pengeluaran dadakannya ya. Dari orang rumah nelfon lah, atap rusak lah, segala macem. Yang penting banyak-banyak nabung. Dan akunya juga harus hemat. Kalau ada bonus kerjaan lain itu benar-benar ditabung banget. Itu sih kalau untuk nyatat-nyatat gak bisa karena pengeluarannya sebanyak itu. Oke. Ini menarik banget karena yang satu sandwich generation plus rantau, yang satu lagi pendapatan gak tetap, gak tentu dan anak rantau. And you? Gue sih santai ya gitu karena gue kesampingan ada, pendapatan tetap juga ada, kemudian juga ya alhamdulillah gak sandwich. Yang gak ada sih. Gue have nothing valuable to share. Tapi bener-bener boros. real life banget tuh uang. Real time maksudnya. Real time iya banget. maksudnya ya ada alhamdulillah gitu. Walaupun memang I wouldn't say like gue orangnya tuh nabung dan wise banget. Enggak. Gue enggak. Tapi secara gitu-gitu gue nggak terlalu ada masalah. Yang gue mau tanyain ke kalian justru adalah jujur kalian lebih ke hemat-hemat atau ada sisi pelit sama diri sendiri? Aku lebih ke hemat-hemat ya. Tapi kalau misalnya hemat dalam makanan bukan pelit kan? Kan makanan tergantung itu kan, sih Cine. Enggak. Gini. Kita kan makan tiap hari. Terus aku nge-grab. Biaya makan itu kalau sendirian lebih mahal kalau kita masak dibanding kita punya keluarga, kita beli bahan makanan terus satu misalnya 100.000 udah bisa buat semua orang. Kalau orang ngekos masak mahal kali loh. Iya sih benar. Jadi mending nge-grab kan. Makanya dari itu aku tiap kali nge-grab sebisa mungkin jangan lebih dari 40.000 gitu. Udah naik ya. Ya gitu deh. Biasanya dia bilangnya maksimal 30.000 guys. Sekarang sekali makan gak boleh lebih dari 30.000. Makanya kalau misalnya kita pesan makanan bareng-bareng gitu, dia nanya, berapa kak? Maaf Cine, 33.000. Naik 3.000 gak apa-apa kan Cine? Makanya sekarang udah 40.000 ternyata guys. Gak apa-apa. Jadi mungkin di beberapa hal aja ya yang lu bener-bener strict budget banget ya. Kalau lu Devri tuh ya, apa itu? nih kalau inget gak Cina dulu kita ke kosnya, tisu gak ada. Tisu basah gak ada. Sabun sasetan gede. Saset gede yang refill itu gak ada pumpnya. Jadi kita kalau mau cuci tangan kita perut-perut gini nih. Kita perut-perut gini nih baru keluar nih. Gak usah sosok baju bukan baju. Enggak. Peralatan rumah lu tuh gak pernah lu beli alas kaki aja gak ada. Alas kaki. Lemari gak ada. Lemari gak ada.
Bukan baju, sok-sokan lu. Tapi yang kayak gitu juga sih. Iya, Jadi kayak beberapa, tapi sekarang udah yang kayak nge-stok gitu. mungkin ada lo cowok juga kali ini yang penting tuh cukup. Cukup ya, Yang benar-benar penting cukup. cukup. Dan aku itu benar-benar nggak pelit banget sama makan, guys. Aku itu bisa beli makan sampai ratusan ribu asalkan enak. Aku tuh benar-benar nggak apa-apa bang mengeluarkan uang banyak demi makan. Karena hidup untuk Nggak makan. Hidup untuk sukses sih kalau gue. Tapi kalau lo hidup buat makan ya udah terserah gue hargain. Makan buat hidup. Oke. Pendapat lu gue hargain. Emang kalau Kak Bella apa? Gue tuh lebih bukan pelit atau ngehemat-hemat ya, tapi kalau gue lebih ke kayaknya nggak perlu deh. Gitu, kayak meremehkan pengeluaran untuk misalkan kayak kalau weekend gue masih bisa nyuci baju-baju di rumah, ya gue nggak laundry. Tapi kadang-kadang misalnya ada weekend yang gue nggak pulang, jadi kan udah numpuk 2 minggu tuh cucian, gue pulang ke rumah 3 kali nyuci. Paling gitu sih, kayak gue lo nggak usah lah, bisa lah gitu. Atau misalnya gue nggak mau tuh pengeluaran kayak gue ngebiarin AC kosan gue bocor gitu. Bodo amat, tunggu maintenance dari kosan aja. Gue nggak mau manggil tukang AC sendiri. Jadi gue berusaha bertahan dengan AC bocor dan ASMR air netes. Bisa berminggu-minggu tuh. Tapi iya gak sih, rasanya kita tuh males banget ngeluarin duit terhadap sesuatu yang rusak atau Iya, yang benar. ganti rugi. Iya. Gak mau, sebisa mungkin aku gak pernah bikin barang orang lain rusak. Iya, Karena harus benar. ganti Ganti rugi. rugi. Tapi pernah gak sih Cine? Aku gini. Yang mana? Banyak. Aku banyak pengalaman ngerusakin barang orang soalnya. Inisial Itu properti kantor. Oh. Tapi Habis berapa juta Cine? udah lanjut. beli nggak bisa, tapi bagusin punya orang, beli punya orang bisa. Oh iya lagi, aku pernah ngerusakin barang orang lain di mana aku belum bisa beli barang itu. Oke. Tapi aku ngeluarin duit sebanyak harga barang itu buat mengganti barang mirip orang yang lain. Dirusakin. Nyebelin banget itu. Financial plan buat financial plan buy. Di luar dari financial, menurut gue juga yang sulit dari ngerantau atau hidup sendiri itu kan ya momen ketika kita sendiri ya gitu. Momen apa yang paling lu benci selama lu harus ngerantau dan tinggal sendiri? Sakit gak sih? Kita setuju gak sih kalau sakit? Pas sakit ya. Sedih banget loh. Sakit sendirian, nggak ambil Grab ke bawah aja malas banget sumpah. Aku sering Sedih banget ya. Aku sering banget ngechat penjaga kosanku. Mas tolong dong, ini ada Grab dibawa ke depan kamar aku karena aku udah gak bisa gerak lagi. Aku mau meninggal. Terus dia bilang, hah serius kak gak bisa gerak lagi? Minta tolong ya. Gak bisa aku gitu. Sah kali loh kalau Pas sakit ya. Kalau aku lebih rasa kesepian sih. Jadi kayak waktu kita udah bosan main HP, terus yang kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Akhirnya kayak cuman tergeletak di tempat tidur, udah nggak ngapa-ngapain. Itu benci banget sih aku. Kayak nggak hidup, kayak hidup segan mati tak mau. Iya benar sih. Terus kayak belum tentu teman yang mau kita ajak main itu lagi bisa, ya kan? Bener. Jadi hiburan kita benar-benar nggak ada lagi. Kayak bingung banget. Gue juga benci ini. Sebenarnya ini bisa jadi sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita benci. Karena kalau kita tinggal sendiri, jadwal kehidupan kita yang atur ya. Kita mau bangun jam berapa, apa jam berapa. Tapi kadang-kadang ketika gue lagi demotivated, ya nggak ada orang di situ yang bantu gue back on track. Jadi gue bisa procrastinate, bisa bad trotting lama banget gitu, yang kayak kenapa sih gue nggak produktif gitu. Sedangkan kalau di rumah kan ya ada mama gitu, bangun gitu kan. Kalau di sini kan enggak gitu. Jadi gue ngerasa kayak if I'm not there to help myself, gue bener-bener gak ada lagi. Itu yang gue benci sih kadang-kadang. Iya lagi. Gitu. Tapi kayaknya aku perlu kenalin kalian sama list-list drakor aku. Atau enggak kalian mau main Roblox enggak? Seru tau. Aku main Roblox, tapi fasenya udah lewat sih, Nek. Devri mau main Roblox enggak? Itu aku mendingan main Block Blast. Tiba-tiba main Roblox itu aku cuman kayak 3 bulan gitu deh yang. Nanti juga Berarti kamu bosen loh. Oh iya. Percaya deh Cine, nanti juga pernah bosen. main warung mie ayam Sidoarjo enggak? Itu seru banget loh. Sumpah.
kok kalian bisa sih bosen di kamar? Aku nggak pernah bosen di kamar soalnya. Banyak banget kegiatan aku. Mungkin karena Cine, aku itu kan memang 24/7 itu rata-rata di kamar gitu. Kalau Cine kan memang ada kerjanya. 9 to 5 Cine. Ada kayak weekday itu kerja. Kalau aku bener-bener dari hari libur semua. Oh iya. Capek bener, serius. Capek loh sendiri. Kalau gue introvert juga, tapi emang bener gitu. Ada masanya yang kayak even main HP dan ngeliat layar pun capek. Karena ya hiburan dari situ, kerja juga dari situ. Iya, kita take konten, edit gitu kan, udah muak banget lah lihat layar. Jadi even lo kasih rekomendasi Netflix pun, yang gua nggak mau tuh ngelihat layar. Iya benar sih. Yang mau gua jauhin tuh, yang mau gua istirahatin tuh mata gua gitu loh. Jadi gue pengen kayak emang keluar dan main sih. Mungkin itu fasenya. Iya sih. Kalian banyak gak sih teman baru di Jakarta rantau, ya? Setelah rantau? Aku lumayan banyak sih. Banyak. Dari iya kali ya, mungkin karena aku lumayan banyak aktivitas dan aku sebelumnya juga sempat kuliah di sini, exchange gitu. Jadi memang dari situ sih teman-temannya. Ada sih. Aku enggak. Susah nyari teman kan memang baru. menutup diri enggak sih? Enggak juga sih. Cuma kayak aku tuh susah berteman dengan seseorang yang di luar lingkup bubbleku. Ini kan kita bubble-nya kan sama ya, startnya sama. Tapi kalau misalnya aku kayak, wah hari ini aku mood nih mau ketemu komunitas pecinta kopi misalnya, mau coba-coba, nggak ada energiku, nggak bisa. Jadi emang kalau ketemunya di kerjaan atau emang kita punya interest yang sama, itu aja. Tapi kalau di luar itu kayaknya enggak ya. Susah sih, karena aku banyak takutnya juga sih, apalagi tempat rantau ya. Iya sih. Jadi biasanya, jadi gimana Cine kalau biasanya kamu akhirnya punya teman baru, mereka yang reach duluan atau karena satu lingkungan atau? Pada akhirnya nggak saling reach kok. Jadi kayak nggak ada perasaan meninggalkan atau ditinggalkan, ya udah. Jalanin aja gitu ya. Jalanin aja gitu loh. Kebetulan ada teman ya ditemani. Makanya aku bersyukur banget ketemu kalian guys. Love you. Susah loh nyari orang-orang kayak kalian di Jakarta Raya ini. Thanks to Devri sih. Devri yang menyatukan kita gak sih? Walaupun kita udah lama banget mutualan, tapi Devri lah yang menyatukan kita di sebuah project sebelum ini. Yes. Kemudian sekarang kita bikin podcast. Kalau Devri nih yang justru banyak temen, kali aja di sini banyak yang pengen tahu gitu kan, how to make new friends di kota yang baru gitu. Kebetulan aku itu bukan orang yang susah berteman lagi. Aku tuh gampang banget berteman. Gampangan memang sih. Gak gampangan ya, hanya gampang. Gampangan banget, gampangan aja. Jadi aku tuh gampang nyari obrolan. Karena memang nggak tahu ya, memang kita tuh satu keluarga, memang orangnya gampang-gampang berteman. Mungkin keturunan juga kali ya. Ya gitu, kayak ngajak ngobrol. Dan biasanya kalau aku ngobrol sama orang baru ini, aku tuh jarang banget menceritakan diriku. Kalau misalnya aku tahu dia itu suka apa, aku bakal terus bahas itu. Jadi ujung-ujungnya kayak berteman. Nah menurut aku ya gitu sih cara aku buat nemu teman baru di kota Jakarta. Devri extrovert ya? Extrovert dia. Lebih ke ambivert sih. Dulu tuh aku sempat introvert, tapi entah kenapa, karena mungkin aku terlalu banyak sendiri nih, kayak aku butuh bersosial gitu. Tapi iya gak sih kalau kita kelamaan di kamar juga jadi bikin kita introvert? Ngaruh gak sih? Banyak orang yang menyalahkan dia introvert dengan dia mageran sih. Menurut gue kayak keinginannya tuh ada, tapi nggak dilakuin aja gitu. Kalau introvert tuh yang emang bener-bener ini yang gue butuh gitu loh. Gue prefer seperti ini. Biasanya kayak gitu sih. Tapi menurut kalian, terutama Devri kali ya gitu, ada gak sih manfaat dari make new friends di tempat baru? Ada banget lagi. Bener banget. Aku ngerasain banget. Karena memang ketika kita sendiri ya, di rantau itu bener-bener gak enak banget. Tapi ketika kita punya teman, kita tuh kayak lebih ngerasa aman aja. Aman itu dalam artian kayak gini, kayak misalnya ketika butuh sesuatu atau kayak butuh teman itu kayak bisa nanya gitu. Jadi kayak ya nggak sendiri-sendiri banget lah gitu. Jadi menurut aku itu aja sih kayaknya, ngebantu dalam segi itu aja kayak. Terima kasih advice-nya. Abis ini Cine kayak, siapa yang bisa ku reach ada out yang mau ya? jadi temanku nggak? Tapi memang enak tau punya banyak
bukan punya banyak teman ya, maksudnya kayak punya banyak kenalan gitu. Oke. Terakhir Masih kali kalian nangis pas selama tinggal sendiri ini. Aduh. Tapi bukan permasalahan karena patah hati gitu ya, kayak Iya. kehidupan sendiri dan dewasa ini membuat kalian nangis. Terakhir kali apa guys? Aku ingat banget. Boleh. Waktu aku kehilangan motor. Oh iya. Kemalingan. Kasih tahu. Jujur sebenarnya aku awal-awal seminggu pertama kehilangan itu aku bener-bener kosong banget. Kayak misalnya ya udahlah gitu kan, bisa dicari. Tapi setelah seminggu aku bener-bener ngerasa kayak gila, itu aku nyari, itu motor pertama aku yang aku beli pakai uangku sendiri gitu. Dan pas bener-bener udah nggak ada orang, nggak ada teman, aku bener-bener sendiri di kamar, aku nangis. Karena ternyata di rantauan itu nggak segampang itu. Iya. Kita bisa kehilangan, bisa kesepian, bisa nggak ada satupun orang yang di dekat kita. Aduh, nobody will puk you, kayak gitu. Sabar ya. Tapi di situ bener-bener kayak setelah seminggu itu aku aduh sakit banget sumpah. Kayak bener-bener sendiri jatuhnya, kayak aduh gak tau sih bilang gimana. Dan ketika lo sendiri dan lo lagi berduka atau sedih terhadap sesuatu kan, naturally lo harusnya ada di masa grieving atau sedih gitu ya. Cuman karena kalau lo tinggal sendiri dan rantau, lo tuh selalu ada dalam survival mode. Lo jadi kayak nggak membiarkan diri lo ada di fase itu, sehingga kayak Devri bilang tadi, begitu seminggu dia udah selesai denial phase-nya, baru tuh sedihnya tuh baru datang semua. Bener. Itu nggak sih? Bener, setuju. Sini nangis kenapa sini? Terakhir. Jadi kan gini, backgroundnya adalah aku tuh bawa motor ya guys di Jakarta Raya ini. Jadi sebagai pemotor cewek yang sensitif dan sangat penakut ini, kan aku udah cerita ya kalau aku pernah ngerusakin barang. Jadi kayak setelah ngerusakin barang, aku tanggung jawab dong. Aku harus nyari tempat servis. Dan itu jauh banget. Ngide nih, naik motor aja, pulang kantor langsung gas, tinggal lurus kok gitu kan. Ke Papua juga tinggal lurus sih. Lurus, iya. Tapi ternyata enggak. Dan itu kayak aku harus berkali-kali berhenti, aku masuk ke basement parkiran gedungnya aku nggak tahu di mana, dan aku nggak tahu jalan keluar parkir masuk dan parkir keluar di mana, aku nggak tahu sama sekali. Dan itu tempatnya tiba-tiba aku masuk di anta beranta di pajak apa ya bahasa pasar. di pasar guys. Dan aku mau nangis. Ditambah waktu itu aku masuk ke parkiran di mana harus pakai kayak e-money gitu ya. E-money. Iya. Aku nggak punya e-money. Dan aku bikin orang di belakang jadi macet. Panik banget nggak tuh. Sampai akhirnya ada orang baik yang kayak udah Mbak pakai punya saya aja gitu. Di situ kayak aku andaikan aku punya seseorang yang guys ngeboncengin aku gitu loh. Ya, tapi sedih banget sih di kayak gitu. Iya, ditambah makin gelap loh itu. Dari jam 5 ke jam 6 apa nggak panik, Wak. Aduh. Nangis aku. Iya Di sih. jalan nangisnya. Nangis sambil bawa motor. Gue aja kadang-kadang kalau misalkan lagi kena macet banget, macet yang gak masuk akal tuh gue bisa nangis. Gue terakhir nangis itu ya guys, ini lucu banget waktu itu sama videografer Mabas juga yang lagi videoin kita. Jadi kita tuh pulang MC, gue pulang acara nge-MC gitu di radio gue yang lama. Terus emang itu jam pulang kantor, jadi obviously macet banget. Nah tapi tuh ini macetnya tuh yang karena abis hujan. Jadi udah pulang kantor, abis hujan, Gak ketolong itu. gak ketolong. Terus hujannya tuh yang bener-bener deres gitu, yang kita emang tahu ini macet karena beberapa titik banjir gitu-gitu kan. Terus gue tuh gak enak banget sama driver kantor gue waktu itu. Akhirnya gue bilang, udah turun di sini aja, udah deket kok. Gue tuh tahu ada jalan gang yang emang agak jauh sih, tapi bisa lah sampai kosan gue. Terus gue udah kayak yakin, ya udah nggak apa-apa, dadah hati-hati ya gitu kan. Terus gue turun, gang yang harusnya bisa ke tempat gue itu ternyata udah kegenang. Jadi udahlah mobil kantor udah nggak ada, pesen Gokar Gojek pun udah nggak mungkin karena ya udah nggak ada yang nerima gitu ya. Jalan pun gue nggak bisa. Akhirnya ibaratnya kayak gue gulung jeans gue sampai sepaha. Gue jalan menerjang itu, dan jalan gangnya itu lewat kampung gitu guys. Jadi gue kayak misi udah badan gue udah capek banget abis nge-MC, udah lembab kena hujan, kaki gue kebanjiran. Sepatu nggak gue copot, sepatu gue udah basah kuyup di dalam banjir karena gue nggak tahu gue bakal nginjek apa gitu kan. Udah gue jalan ada kali kayak 3 kilo gitu. Gue jalan di banjir. Basah-basah. Itu sudah
sampai kamar gue bener-bener kayak sinetron, gue ke bawah shower dan gue menangis. Karena Gue bikin capek capek. banget. Yang bikin capek itu adalah kita pulang itu kita tetap ngurus diri kita sendiri. Iya. Kayak di situ tuh nggak ada yang kayak, anak mama capek, nggak ada. Kita pesan makan lagi, harus ngurusin baju yang udah basah harus taruh kemana. Iya. Sedih ya. Iya. Terus apalagi masuk kamar berantakan. Males banget itu. Sumpah. Makanya aku tuh kalau ngomongin kamar ya, aku tuh punya prinsip sebelum aku keluar aku harus beresin kamar dulu. Karena aku tahu kalau aku pulang aku bakal capek banget. Jadi kayak aku langsung buka baju dan drep kasur. Tapi semua relate ya soalnya. Iya. Capek banget. Sekarang let's talk about being safe in this big city ya. Ada nggak sih life hacks untuk safety di tempat umum versi kalian? Aku ada lagi. Oke. Kini go. Ini Cina sebagai perempuan yang Iya. super parnoan ya. Iya. Life hacks ini valid nih. Oke, tapi ini buat cewek-cewek ini penting banget buat ngerantau ataupun bahkan gak ngerantau. Sebelum lu keluar, lu udah harus nginget nama palsu lo, pekerjaan palsu lo, usia palsu lo, tempat tinggal palsu lo di mana. Jadi kalau misalnya ngobrol, coba tanya, Dek, iya, namanya siapa? Maudi. Oh, Maudi, kerja di mana Maudi? Belum kerja sih Mas, lagi nyari loker. Mau saya kasih loker gak? Mesum banget lo. Abis bilangnya lagi nyari loker. Ya, tapi ya sama ya. Tapi kenapa harus palsu? Kalau dia orang baik gimana? Tetap harus palsu. Nanti kalau udah baik, sebenarnya aku bohong loh kemarin. Karena gue takut loh zaman-zaman sekarang banyak penipuan gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi penting banget loh, nama palsu, alamat palsu, status palsu, ya. Sama ya udah tempat tinggal palsu. Kenapa Cine? Penting banget coy. Kita nggak tahu kita ketemu sama orang kayak gimana kan. Takutnya obsesif ya kan? Obses. Stalker. Bahkan nanti gini, kalau misalnya kita kasih tahu nih alamat asli kita, ntar lu dicari di Instagram, Iya di sih. TikTok. Kalau misalnya tempat tinggal nanti tiba-tiba searah gitu kan, kayak kok tiba-tiba lu ngikutin gua? Tempat tinggal aku di daerah situ juga kan. Oh iya. Takut ya kan. Bener. Ini sih pekerjaan juga buat kalian yang punya pekerjaan yang perlu ditutupin, bohong aja nggak apa-apa. Oke. Itu sih kayak penting loh. Iya. Cewek-cewek girl, ingat ya, skenarioin buat safety. Devi. Kalau aku nggak ada sih, kayak misalnya di tempat umum ya. Tapi mungkin lebih ke keuangan, boleh nggak? Boleh. Jadi aku itu punya kayak hack gitu, kayak aku selalu nyisain uang cash buat di kantong manapun gitu. Jadi kayak aku biar nggak tahu kenapa itu selalu ngebantu gitu. Dan yang pertama itu selalu di luar dana darurat ya, siapin uang cash dimanapun, di kos. Tapi yang kedua siapin orang yang selalu ready dipinjamin duitnya. Apa maksudmu? Enggak, maksudnya kayak kita tuh nggak tahu masalah entah m-banking kita entah kenapa atau kenapa. Jadi aku tuh bener-bener nyiapin orang yang kayak selalu ready lah kalau misalnya aku pinjamin duit, dia tuh udah percaya sama aku. Siapa orang yang tidak beruntung itu? Kakakku. Untungnya ada kakakku. Nggak tahu kenapa aku pernah di fase itu, jadi aku ngerasa kayak ya penting juga lah, membantu lah. Tapi ya lagi sekarang kalau aku mau beli takjil tanya dulu, Mbak ini bisa kris nggak? Iya. Nggak bisa Mbak, aduh sayang banget, begituin dulu kan. Karena kita mau beli sebenarnya, tapi ya udahlah. Penting ya uang cash ya, buat Iya, parkir uang juga cash, sih iya. kalau dipikir-pikir. Kalau Kak Bella gimana? Kalau gue itu adalah kemana-mana lo bawa pulpen atau pensil atau apapun yang runcing lah gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita banyak sih sekarang cewek-cewek yang udah punya paper spray atau kayak apa namanya, pisau lipat gitu. Tapi kan di beberapa tempat mungkin di scan terus kita nggak boleh bawa-bawa seperti itu. Tapi kalau pulpen, pensil kan kita boleh bawa kemana aja ya, ke airport boleh, kemana boleh gitu. Jadi itu sih punya sesuatu yang at least runcing lah di apa namanya, tas lo gitu, dibawa kemana-mana. Kemudian juga kalau bisa ya ini sih kayak share Find My sama temen-temen. Share Find My sama temen-temen tuh menurut gue penting banget gitu. Dan apa ya? Apa ya kalau malam-malam ya naik Grab? Iya. Boleh di share aja sih kayak gue pulang jam segini ya gitu, gue pulang jam segini. Makanya sebenarnya Devri bagus sih. Setiap kali kita baru pulang malam kan dia pasti lo
Kabarin ya guys kalau udah sampai. Ya, aku benci banget tiap dia minta Sherlock. Kita Baterai jadi cepat habis. Aku gak suka. kan mastiin. Aman pokoknya, udah lah bisa kok. Aku Ngapain pernah lupa nanya kalian gak sih? Terus aku bangun-bangun kayak orang ini kok belum ada ngabarin kayak gitu. Oh, care banget. Tapi abis itu aku kayak gengsi nanya gitu. Ih, ganteng kali Enggak, karena abis itu setelah itu kayak Kak Bella ngechat ngirim entah video apa gitu di Udah TikTok. nyampe, Berarti guys. nyampe gitu. Oke. Tadi kan kalian sempat menyinggung ya soal kalian itu pengen merantau itu ya supaya lebih sukses lah, supaya banyak opportunity yang terbuka gitu. Indikator udah sukses. Oke. Setelah kalian rantau itu apa sih? Nice question. Aku punya banget lagi dan menurut aku ini simple sih. Jadi kayak aku nggak yang kayak punya uang berapa harus berapa atau punya apa dulu. Menurut aku ketika menginginkan sesuatu terus kita dapatkan itu, menurut aku udah definisi sukses. Dan yang kamu mau adalah? Dan yang aku mau indikator ya udah aku menginginkan sesuatu aku dapatkan. Berarti kamu sekarang sudah sukses belum? Tergantung aku pingin apa. Jadi pengen contoh buka nih. puasa pakai nasi goreng itu sukses. Udah sukses. Udah bisa lu beli itu. Tergantung itu bisa jadi. Jadi kayak misalnya sukses itu dalam artian kayak ketika kita pingin sesuatu dan kita dapatkan itu sukses. Karena ada orang yang pingin sesuatu dia nggak bisa dapatin. Gitu. Berarti tentang kepuasan sendiri ya. Aku lebih kayak kepuasan itu sih. Indikator sukses ya. Jadi nggak ada yang kayak spesifik harus dapat apa punya apa gitu. Aku ada, menurutku orang merantau dan dia disebut sukses adalah ketika dia bisa mengundang keluarganya datang ke tempat dia sekarang dan dia bisa yakin kalau keluarganya bakal nyaman di tempat dia. Oh iya benar sih. Tanpa harus memalsukan atau berbohong tentang apapun, apa adanya. Dan bangga juga ya Dan pas bangga. datang itu kayak tempat That's anakku success. enak ya. Ketika keluarga datang dan nyaman dan udah lu nggak nutupin apapun, lu jadi diri lu sendiri seapa adanya lu di tempat rantau, udah itu sukses. Setuju. Kalau Kak Bella gimana nih kalau bawa orang tua ke Bekasi? Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta. Ya elah tiap weekend juga orang tua gue ke Jakarta jalan-jalan. Mungkin indikator sukses gue setelah hidup sendiri kali ya, itu adalah ketika lo pulang ke rumah tapi cerita baiknya itu lebih banyak daripada cerita sedihnya gitu. And we're not faking it. Yes. Gitu. Kalau selama ini kan mungkin kita masih yang udahlah cerita bagus aja ke orang tua gitu. Tapi kalau ini tuh yang bener-bener memang secara cerita dan secara materi udah bisa orang tua kita lihat dan rasakan gitu ya. Udah bisa mereka dengar juga cerita suksesnya, cerita bahagianya, duitnya juga mungkin kita udah bisa lebih ngasih-ngasih ke orang tua gitu. Kalau nih misalkan ya, gue pasti berharap kita semua sukses lah ya. Amin. Titik terendah apa nih ya yang amit-amit terjadi ke kalian yang mungkin itu akan menjadi titik balik keputusan kalian untuk jadi gue pulang aja, gue nggak ngerantau. Kalau orang tua sakit nggak bisa. Setuju sih. Aku langsung pulang sih. Aku setuju. Karena mama sih. aku sendirian di rumah. Nggak bisa. Aku bakal ninggalin semua sih, langsung pulang sih. Kalau Karena aku maaf ya Dev, karena orang tua itu nggak bisa dibawa ke tempat kita. Aku nggak tahu Iya, kenapa. apalagi lagi sakit. Bahkan kalau nggak sakit, orang tua itu nggak mau disuruh pindah ke tempat kita. Orang tua itu lebih senang berada di tempat dia bertahan selama ini. Jadi susah banget. Dan saat ini aku masih struggling dengan hal itu. Gimana caranya mamaku mau pindah ke Jakarta. Dan doain ya guys, semoga buat kalian yang relate dengan situasi kayak gini, semoga kita dapatkan jalan keluar kita masing-masing ya. Amin. Jangan sampai orang tua kita kenapa-kenapa di rumah sendirian. Aduh itu worst case banget sih. Setuju banget lagi, aku juga Jadi katakanlah kamu udah nggak kerja lagi gitu, kamu gak akan pulang. Yang bikin pulang itu memang kalau orang tua sakit aja. Iya, kamu berusaha untuk tetap tinggal di Jakarta ya. Oke. Devri? Kalau aku nggak jauh beda sih sama Cine. Kalau misalnya orang tua aku yang butuh aku, kayak aku harus balik sih. Apapun ceritanya. Kalau dia butuh ya, aku harus siap gitu. Lagian aku di sini kan juga bebas ya waktunya, nggak terikat sama siapapun dan ya gitulah. Jadi mungkin orang tua sih alasannya.
Kalau Kak Bella aku penasaran sih. Apa? Kira-kira apa hal yang bikin Kak Bella stop ngekos dan memutuskan buat tinggal di rumah aja? Udah deh, gue gak usah ngekos lagi. Sama sih kalau orang tua ada apa-apa gitu ya pasti pertama. Terus yang kedua ya kalau memang ya hopefully sih gak ada ya guys. Apa ya? Ya itu aja, orang tua aja. Dan mungkin kalau misalkan ya amit-amit keadaan keuangan udah buruk banget, gue nggak bisa bayar bulanan lagi gitu, mungkin gue akan pulang. Tapi ya indikator itu pun masih akan gue usahain. Tapi terberat itu kalau misalkan orang tua sih. Aduh, udah mulai berat nih. Kayaknya nextnya kita ke games ya. Iya boleh, abis ini kita bakal main games. Gamesnya adalah What if? What If. What if? Oke, kali ini kita mau main games. Gamesnya itu What If. Jadi, oke lanjut langsung aja ya. What if ada maling di kosan saat kamu sedang sendirian? Wih. Untungnya kita ini lagi anak kosan semua ya. Kira-kira apa yang Jadi posisinya malingnya di mana? di kosan? Kayak mau masuk ke kamar gitu ya. Kita Iya, udah dengar iya, di iya. luar ada maling. Oke. What if? Itu adalah skenario yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Jangan amit-amit. Udah kata-katamu. Udah saatnya aku bersinar. Oke. Karena kapan lagi kita mukulin orang cuy kalau bukan karena ada maling. Oh. Oh, iya. Tertarik ya. Oke. Tertarik ya. Emang gimana? What if? Aku cuma mikirin pas mukulinnya aja sih, enggak pas pergokinnya. Kalau aku Uh, di kamar itu kebetulan gue punya taser dan pepper spray. Demi mau. Tapi kalaupun enggak, gue kan punya catokan panjang yang buat keriting itu gue panasin. Habis itu gue gebuknya pakai catokan panas. Wih. Benar. Pikiran ya? Nggak kepikiran. Iya lagi. lagi ya. Atau pakai setrika. Iya lagi ya. Pakai setrika lu panasin kayak udah ada orang. Lu panasin. Das ke mukanya. Sumpah pinter banget. Iya lagi, kenapa ya kepikiran ya? Keren kan? Keren Tapi banget. menurut kalian mending teriak atau diam-diam aja? Diem lawan habis itu lari keluar. Kalau dia udah jatuh baru panggil security atau apa. Nih yang cowok gimana nih? Kalau aku udah siapin pisau sih. Kapan lagi? Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi memang di kosan itu memang udah ada benda-benda tajam. Jadi kayak udah ready banget tuh. Dan aku tuh selalu ngeletak di tempat yang cuman aku yang tahu. Oh iya, apa itu di mana? Di bawah Takut kasur. dipakai pas kita di situ. Oke, lanjut nih. What if kamu jatuh cinta di kota rantau tapi harus kembali ke kota asal? Nggak ketemu lagi gitu. Iya, Iya. misalnya kamu nggak lagi punya pasangan, kita nggak lagi jomblo lah. What? Aduh, Apa? nggak mau sih. Nggak mau. Kamu lupain. Mending jangan memulai daripada tidak Kalau berakhir udah dengan baik. terlanjur. Udah terlanjur, lupakan. Udah nggak perlu. Karena kita ibaratnya home base-nya udah beda kan. Maksudnya kayak tempat pulangnya juga udah beda kan. Nggak bisa sih. Aku minimal harus punya pasangan yang home base-nya itu sama searah gitu loh. Kalau gue jujur bakal nanya, kamu mau nggak ngikut aku? Karena kan aku perempuan. Misal nggak mau, ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Mau nggak ikut ke Bekasi gitu ya? Ya, deket banget sih, makanya sebenarnya ini tuh nggak bisa buat aku ya. Devri, gimana tuh? Kalau aku nggak masalah sih dimanapun jatuh cinta. Kalau bisa dibawa ya dibawa. Jatuh cinta. Kalau misalnya memang manis. kalau nggak bisa ya pulang pergilah. Diusahain effort. Cowok effort. Guys, kontak Devri langsung @devrisem. Dibawain ya guys nomornya. Widih. Oke. What if kamu gagal total di sesuatu yang selama ini kamu perjuangkan di tempat rantau? Jadi misalkan kayak kamu sebagai content creator gagal total, kamu di cancel, akunmu ke ban semua. Kok kayak menekan banget ya. Dan misalnya contoh, misalkan kamu udah dipecat dengan tidak hormat, namamu udah di blacklist dari semua company. Aduh, Kamu harus balik tuh kan agak malu. ya aku pulang ke daerahku terus mendaftar jadi biarawati. Mau nggak Main ya? aman ya. Gereja Main mau aman. menerima aku tidak ya? Apalagi selain bukan refleksi diri guys. Iya, benar. Berarti kita udah kacau banget kalau sampai harus pulang kan? Kalau kalian Sama sih aku. jadi biarawati. Kalau aku pasti ya muter otak lagi lah. Karena yang selalu aku andalkan itu adalah otak. Ya kalau misalnya udah gagal yang satu ya coba yang lain.
Kalau gue mungkin nerusin bisnis orang tua kali ya, Asik tapi dengan cara yang modern gitu, nerusin bisnis orang tua dan bersinergi sama kakak gue sih. Sinergi, Wih. bahasanya korporat banget. Oke girl. This is going to be a closing question gitu ya. Mungkin di sini ada yang lagi hidupnya lagi berat banget dan mereka anak kosan. Dari kalian ada pesan gak? Kalau aku sih lanjut terus aja. Yang penting lu nggak ngerugiin orang lain, fokus pada diri sendiri. Jangan ngerepotin orang, tapi tetap membantu orang lain. Karena kalau kita membantu orang, meskipun bukan orang itu yang bantuin kita, tapi karma baik akan tetap ada. Nanti orang lain bakal bantu kita di problem kita yang lain. Gitu, ya gak sih? Benar-benar. Kalau aku nggak jauh beda sama Cine, dekatin selalu hal baik karena hal baik itu bakal datang lagi ke kita. Gitu aja. Kalau gue banyak-banyak berdoa karena di tempat rantau itu tempat yang jauh dari rumah ya, cuman bisa berharap sama yang di atas ya. Yes, benar. Gitu aja sih menurut gue. Dan jangan lupa untuk selalu reach out orang-orang terdekat lo. Jadi kalau ada apa-apa ke lo tuh mereka tuh bisa tahu. Kalau kalian gimana guys? Buat kalian anak rantau yang lagi nonton ini, coba komen di bawah gimana advice kalian terhadap mereka yang baru mau mulai merantau. Yes. Oke, makasih udah nonton podcast kita. See you in the next episode. Bye-bye.